Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Heru Subeno Arif dari Forum News Network. Alhamdulillahirrahmanirrahim, data puluhan ribu rakyat Indonesia yang wafat karena COVID-19 itu tidak jadi dihapus oleh pemerintah. Data itu, kata juru bicara Kementerian Marinvest, Kemenko Marinvest, Jody Maharadi, bukan dihapus tapi sementara tidak dipakai. Ini kutipan langsung pernyataan dia yang dikutip oleh media. Bukan dihapus ya, hanya tidak dipakai sementara waktu. Karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang. Sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian. Itu penjelasan Jody Maharadi dalam keterangan tertulis yang dibagikan pada media pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021. Jody, ini juru bicaranya Pak Luhut ya, menyebut bahwa pemerintah akan kembali memasukkan indikator kematian dalam penilaian level PPKM setelah data kematian diperbaiki. Jadi sedang dilakukan clean up data, diturunkan tim khusus untuk itu, dan nanti akan dimasukkan indikator kematian ini jika datanya sudah rapi. Itu penjelasan dari Jody. Soal penghapusan data kematian korban COVID-19 ini sebelumnya disampaikan oleh Pak Luhut Panjaitan sebagai koordinator PPKM Jawa Bali. Nggak perlu kaget nih, jawaban Pak Luhut ini memang banyak banget. Selain dia sebagai Menteri Koordinator Marinvest, dia juga punya jabatan lain. Bahkan kemarin baru saja jabatannya ditambahi lagi oleh Presiden Jokowi. Luhut beberapa hari lalu menjelaskan bahwa pemerintah mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian PPKM level itu karena adanya input data yang tidak terupdate, sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian. Nah, setelah menghapus data kematian sebagai salah satu indikator, itu pemerintah kemudian menetapkan 26 kabupaten kota turun statusnya dari PPKM level 4 menjadi PPKM level 3. Hanya dengan 5 indikator tanpa indikator kematian. Apa saja itu indikatornya yang sekarang digunakan? Assessment, kemudian angka keterisian tempat tidur, kasus konfirmasi, perawatan di rumah sakit, tracing, testing, dan kondisi sosioekonomi masyarakat. Jadilah kemudian 26 kota dan kabupaten itu menikmati penurunan level, artinya tingkat bahaya COVID-nya turun dari level 4 menjadi level 3. Nah, keputusan pemerintah ini yang mendapat kritik yang luar biasa gencar, bukan hanya dari kalangan epidemiolog, para relawan, tapi juga sejumlah politisi. Epidemiolog dari Griffith University Australia, tapi juga dia ini orang Indonesia, Diki Budiman menyebut bahwa langkah pemerintah yang tidak memperhitungkan angka kematian itu sebagai tidak memperhitungkan angka kematian sebagai indikator itu menjadi sangat berbahaya sekali. Menurut Diki, tingkat keparahan situasi wabah itu hanya bisa diukur dari angka kematian. Jadi bukan dari indikator-indikator lain tadi. Kematian jelas merupakan satu indikator betapa parahnya sebuah wabah yang sedang melanda sebuah negeri. Itu kan jadi pemahaman yang mendasar di kalangan para epidemiolog. Jadi kalau itu dihilangkan, jadi kadarnya apa dong? Bagaimana dong mengukurnya bahwa itu sangat bahaya, sangat gawat atau tidak? Masalahnya kan Indonesia ini sudah kapasitas testing dan tracing itu sangat terbatas. Nah, sekarang angka kematian biasa disebut dengan fatality rate-nya itu dihilangkan. Ini kata Diki membuat kita menjadi suasana Indonesia ini menjadi gelap dalam pengendalian, dan itu sangat berbahaya sekali. Walaupun penyebarannya sangat meluas dan cepat, namun selama ini COVID itu dianggap sebagai virus yang tidak terlalu berbahaya dibandingkan dengan virus-virus lain. Coba data terakhir kan pada tanggal 10 Agustus menyebutkan ada sekitar 204 juta orang di seluruh dunia yang terpapar virus COVID. Jadi dari 7 miliar warga di dunia ini, 204 juta diantaranya sudah terpapar virus COVID. Tapi memang virus COVID ini dianggap tidak terlalu berbahaya karena tadi itu tingkat kematiannya yang rendah. Misalnya kalau kita bandingkan dengan flu Spanyol yang menelan korban jutaan orang, atau virus Ebola di Afrika, dan MERS ini di Timur Tengah ya, dan juga di SARS, dan juga SARS pada waktu itu di Asia. Ini flu Spanyol itu hanya dalam waktu 2 tahun, yakni tahun 1918 sampai 1920, itu diperkirakan menewaskan antara 20 sampai 100 juta orang. Ini memang angkanya, rentangnya sangat jauh, tetapi begitulah yang literatur yang saya baca. Bagaimana dengan Ebola?
Ebola ini walaupun jumlah korbannya sedikit tapi memang sangat mengerikan, bahkan sempat dijadikan sebuah film. Ebola ini terjadi tahun 2014 sampai tahun 2016 di Guinea, Sierra Leone dan Liberia, ini di Afrika. Yang meninggal dunia, yang tewas itu hanya belasan ribu orang, tapi kecepatan kematiannya yang sangat mengerikan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mengatakan bahwa virus COVID itu jangka daya tahan hidupnya itu hanya pendek saja selama 14 hari. Karena itu pada tanggal 11 Juli lalu itu Menkes Budi Gunadi menyatakan bahwa tingkat kematian akibat COVID itu relatif rendah, tetapi yang bahaya adalah tingkat penularannya. Dan kita tahu penularannya itu sangat tinggi di Indonesia ya. Ini supaya kita bisa mendapat gambaran betapa pentingnya data kematian sebagai salah satu indikator bahayanya sebuah virus ya. Kita menggunakan catatan dari WHO. Mari kita bandingkan ini 3 virus yang strukturnya sama, yakni SARS, MERS, dan COVID. SARS dan COVID ini sama-sama berasal dari Cina. SARS yang juga berasal dari Cina itu tingkat kematiannya hanya 10%. MERS di Timur Tengah, asalnya dari Arab Saudi, tingkat kematian bahkan sangat tinggi, sampai 37%. Bagaimana dengan COVID? Tingkat kematiannya itu sangat rendah, hanya 2,3%. Gampangnya kira-kira gini deh, dari total 100 orang yang tertular, itu hanya 2,3 orang yang meninggal dunia. Ini standarnya WHO, ini yang terjadi di dunia. Jadi kita simpulkan dulu sementara bahwa COVID tingkat kematiannya rendah, tapi tingkat penularannya sangat cepat. Kan tadi saya sebut bahwa sekarang ini sudah 204 juta orang lebih yang terpapar virus COVID. Cepatnya penularan COVID itu yang menjelaskan mengapa hampir seluruh dunia sekarang ini terdampak COVID-19 ya. Di samping itu faktor dunia saat ini yang sudah lebih terhubung sebagai komunitas global. Jadi orang dengan mudah terbang dari satu titik ke titik lainnya, dan itulah yang mereka lah manusia yang menjadi carrier atau menjadi inang membawa virus COVID itu. Karena itu salah satu caranya untuk memberantas COVID ya waktu itu disebutkan dengan lockdown, artinya membatasi pergerakan manusia. Selama manusia terus bergerak, maka COVID akan terus menyebar. Pada tanggal 28 Juli, itu tingkat kematian atau case fatality rate di Indonesia mencapai 2,7%. 2,70% maksud saya. Jadi lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata dunia, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata dunia yang hanya 2,14%. Bahkan kalau dibandingkan dengan di kawasan Asia saja, itu kematian cuma 1,44%. Bayangkan Indonesia 2,70%. Jadi hampir 2 kali lipat dari tingkat kematian di negara-negara Asia. Kalau kita breakdown ke berbagai daerah, ini berdasarkan data tanggal 11 Agustus, tuh angkanya bahkan sangat tinggi sekali loh. Melampaui 2,7%, berkali lipat. Misalnya yang terjadi di Lampung. Ini Lampung ini memang paling belakangan rasio rasio vaksinnya masih sangat rendah. Itu Lampung itu tingkat kematiannya bisa sampai 7,1%. Di peringkat kedua Jawa Timur itu sampai 6,8%, Jawa Tengah 5,7%, dan Sumatera Selatan 4,4%. Jika dilihat dari jumlah kematian per 1 juta penduduk itu Indonesia itu juga termasuk yang tinggi ya. Itu berdasarkan data dari situs Worldometer yang saya ambil datanya pada tanggal 11 Agustus 2021. Kita hanya kalah dengan Afrika Selatan yang 44 orang per 1 juta, sementara kita sama dengan Myanmar, yakni 42 orang per 1 juta penduduk, diikuti dengan oleh Rusia, masing-masing itu 38 orang per 1 juta penduduk. Apa artinya semua itu? Tingkat bahayanya COVID-19 di Indonesia ini sangat tinggi, angka kematiannya melampaui standar WHO. Jadi di Indonesia kita tidak lagi bisa berprinsip tidak apa-apa penularan tinggi, yang penting orang bisa sembuh. Karena faktanya angka kematian di Indonesia itu sangat tinggi, bahkan termasuk yang salah satu tertinggi di dunia. Yang lebih mengerikan lagi kalau kemudian kita lihat per daerah tadi seperti Lampung, Jatim, dan Jateng yang sampai beberapa kali lipat atau berapa ratus % kali lipat dibandingkan dengan standar dari WHO. Sampai tanggal 10 Agustus 2021, jumlah kematian di seluruh dunia itu ada 4.181.915 orang. Sementara Indonesia sudah melampaui angka 100.000, angkanya 108.571 kasus. Itu sekali lagi saya mesti mengingatkan bahwa angka-angka data-data yang resmi ya. Soal inilah yang tampaknya membuat pemerintah memutuskan
Sementara saya mesti memberikan tanda petik karena itulah penjelasan dari juru bicara Kemenko Marinvest. Sementara jadi Indonesia itu kalau benar akan meniadakan angka kematian sebagai indikator penentuan level kedaruratan sebuah daerah. Langkah ini jelas sangat berbahaya. Angka kematian sekali lagi adalah cermin bagaimana wajah pemerintah kita dalam menangani pandemi. Mereka sekarang ini takut sendiri melihat wajah buruk itu. Jadilah seperti bunyi pepatah, buruk muka cermin dibelah. Tapi yang terjadi di Indonesia itu lebih parah. Buruk muka cerminnya yang dibuang. Angka kematian yang sangat tinggi ini perlu dicatat ya. Dapat dipastikan bahwa data yang dilaporkan, sekali lagi saya mesti memberikan garis bawah ini dan ini sering saya ulang bahwa lebih rendah dari fakta sesungguhnya. Fakta yang sesungguhnya itu jauh lebih menakutkan. Catatan dari lapor COVID, banyak data-data itu yang dimanipulasi. Bahkan ada kekacauan data-data di sejumlah daerah. Misalnya di Jawa Barat itu angka-angka yang dilaporkan oleh daerah juga lebih rendah dari yang dilaporkan oleh pemerintah di provinsi. Sebaliknya pemerintah provinsi mengklaim bahwa angkanya mereka lebih rendah dibandingkan dengan angka yang dilaporkan secara nasional. Ini betul-betul memang simpang siur atau acak kadut data-data kita. Nah tampaknya inilah data yang acak kadut tadi coba disembunyikan oleh pemerintah. Pemerintah tidak menyampaikan fakta yang sesungguhnya karena saya kira selain mereka khawatir masyarakat menjadi ketakutan karena angka-angka kematian sangat tinggi, pemerintah sendiri juga tiba-tiba merasa takut kalau angkanya begitu tinggi. Masalahnya kan seperti kemarin diumumkan oleh Pak Luhut bahwa keputusan pemerintah menurunkan level 26 kota dan kabupaten dari level tingkat kedaruratannya dari level 3 menjadi dari level 4 menjadi level 3 itu tanpa menggunakan indikator kematian. Nah, ini kan tentu saja jelas sangat berbahaya karena tadi kita ulang sekali lagi kita sampaikan bahwa tingkat kematian itu menunjukkan menunjukkan level bahayanya sebuah daerah ataupun sebuah negara seperti Indonesia ini. Apa yang dilakukan oleh pemerintah ini kalau orang Jawa menyebutnya keputusan itu saenake dhewe atau suka-suka sendirilah, semau-maunya sendiri, suka-suka pemerintah, mau dihapus, mau diapapun, mau dihilangkan sementara kelihatannya suka-suka pemerintah. Kita masih menunggu, benarkah apa yang dikatakan oleh Jubir Kemenko Marinvest, Jody Mahardi, bahwa data itu tidak dihapus, tidak dibuang, tidak dihilangkan, tapi sementara ini hanya dirapihkan. Soal kekacauan data ini kan sebenarnya sudah menjadi rahasia umum kita. Soal tracing, testing, dan sebagainya juga kacau balau. Kenapa kemudian yang dihapuskan, dihilangkan sementara adalah soal data kematian? Karena jawabannya tadi itu, bahwa pemerintah takut sendiri melihat data yang terpapar itu. Padahal sebenarnya data-data itu kematian itu tadi adalah merupakan cermin dari kinerja pemerintah saat ini dalam menangani COVID. Saya jujur saja ini sudah terbiasa mengembangkan sikap skeptis terhadap berbagai informasi apapun yang disampaikan oleh pemerintah sampai kemudian pemerintah menunjukkan sebaliknya. Jadi saya sih menduga ini jangan-jangan pernyataan dari Jody ini merupakan sekedar untuk menghindari tekanan publik karena seperti kita ketahui setelah Pak Luhut menyampaikan bahwa data kematian itu tidak lagi dijadikan sebagai indikator dalam penilaian kedaruratan sebuah wilayah, sebuah daerah, sebuah kota atau kabupaten, itu kan banyak sekali kritik. Jadi kemudian sengaja disampaikan oleh juru bicaranya bahwa itu hanya sementara. Jadi diulur-ulurlah sampai publik lupa. Jangan lupa ya, Indonesia ini sedang menjadi fokus perhatian dunia. Semua mata sedang tertuju ke Indonesia karena status Indonesia menjadi epicenter COVID. Indonesia ini mengkhawatirkan jelas karena jumlah penduduknya kan kita terbesar kelima di dunia. Kalau terjadi pemburukan pandemi di Indonesia maka dampaknya akan berdampak pada seluruh dunia. Indonesia saat ini sudah menjadi negara yang paling berbahaya, ditakuti orang asing. Puluhan ribu orang asing sudah berbondong-bondong meninggalkan Indonesia. Jepang, Singapura, Amerika, bahkan Cina, tempat asal virus corona itu warganya sudah merasa tidak aman lagi bertahan di Indonesia. Khusus Jepang ini bahkan secara resmi pemerintahnya minta agar warganya meninggalkan Indonesia. Alasannya pada waktu itu karena mau dilakukan vaksin di mereka di negara mereka sendiri Jepang. Tetapi saya kira ini hanya bahasa diplomatik agar jangan sampai menyinggung perasaan pemerintah Indonesia. Ini dalam diplomatik biasalah ada fatsun semacam itu. Nah, khusus Jepang ini perlu kita beri garis bawahi juga karena Jepang ini adalah salah satu negara donatur dan investor terbesar di Indonesia.
Jadi kalau Jepang secara resmi sudah meminta warganya kembali, ini pasti ada sesuatu yang sangat serius. Kalau kemudian situasi di Indonesia semakin memburuk, tidak tertutup kemungkinan negara-negara lain seperti negara Singapura, Amerika, dan negara-negara Eropa lainnya akan secara tegas memerintahkan agar warganya segera meninggalkan Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita tetap ingin dong negara kita ini tetap nyaman, aman, ditinggali, dan kita tidak mungkin melari meninggalkan Indonesia. Kita berharap pemerintah benar-benar serius menangani pandemi ini. Jujurlah, Pak Luhut, Pak Erlangga, Pak Jokowi, jujurlah, bicaralah secara terbuka, apa adanya kepada kita, rakyat Indonesia. Dengan begitu kita bisa menyiapkan diri dengan baik, daripada muncul rumor, spekulasi, seperti sekarang ini dampaknya jauh lebih buruk. Spekulasi, rumor, gosip itu bisa menimbulkan kepanikan. Kalau pemerintah secara terbuka menyatakan apa yang terjadi dan kemudian menjelaskan kepada publik langkah-langkah apa yang dilakukan dan kemudian minta dukungan pada publik, maka ceritanya akan jadi lain. Ada muncul kepercayaan pada publik. Tapi saya tahu bahwa pemerintah sekarang juga tahu bahwa tingkat kredibilitas pemerintah di depan publik kita sendiri memang sangat rendah. Jadi tidak mengherankan kalau apapun yang dikatakan oleh pemerintah itu tidak dipercaya oleh publik. Tapi sebenarnya belum terlambat kalau untuk memperbaiki ini. Kalau Anda bicara dengan hati yang jujur, Anda bicara dengan kesadaran tinggi, ingin memperbaiki situasi, saya kira orang tetap bisa menerimanya. Kalau Anda bicara dengan hati, maka akan diterima dengan hati pula. Saya dalam situasi ini perlu mengingatkan sebuah kutipan kata-kata bijak dari Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln. Ini salah satu presiden terbesar di Amerika yang dia menyatakan begini nih, kamu itu bisa membohongi semua orang beberapa saat. Kamu juga bisa membohongi beberapa orang setiap saat. Tetapi kamu tidak bisa membohongi semua orang setiap saat. Itu kutipan dari Abraham Lincoln. Saya ingin menambahkan, yang lebih berbahaya itu, ya ini bahaya yang sangat besar bagi seorang pembohong itu, bila dia percaya dengan kebohongannya sendiri. Tetaplah mencintai Indonesia, apapun adanya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan. Satu lagi, tetaplah berpikir positif dan gembira karena itu bisa meningkatkan imunitas tubuh. Saya Hersbuno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.